Hai Sobat YouTube, ketemu lagi sama saya Giri Official. Kali ini saya akan sedikit bercerita lagi tentang asal-usul hantu di Indonesia. Diketahui terdapat banyak sekali wujud hantu, mulai dari kuntilanak, pocong, tuyul, dan masih banyak lagi. Ternyata, setiap hantu memiliki cerita asal-usul yang berbeda. Begini asal-usul hantu di Indonesia. Dan inilah salah satu contoh kisah hantu yang ketiga adalah Kuyang. Dalam mitosnya, Kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Biasanya berwujud wanita. Ia bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Apabila Kuyang terbang di malam hari, biasa ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Kuyang merupakan manusia biasa yang pada siang hari membaur dengan lingkungannya. Tetapi, ia akan bergentayangan ketika malam hari dengan membawa kepalanya saja. Namun Kuyang memiliki dua taring di kiri dan kanan mulutnya. Biasanya Kuyang mencari mangsa pada malam hari. Dan untuk mengelabuhi korbannya, sewaktu-waktu Kuyang bisa berubah menjadi seekor burung atau kucing. Kuyang biasa mendatangi seorang perempuan yang hail besar dan mengusap perutnya. Kuyang berasal dari manusia hidup yang bisa berubah menjadi makhluk penghisap darah. Dalam buku itu disebutkan, orang Banjar mencirikan Kuyang sebagai seorang perempuan berambut panjang yang saat berjalan di malam hari selalu menutupi bekas guratan di lehernya atau menutupi bagian kepala dengan kain, supaya tidak kepanasan terkena sengatan matahari. Jangan takut geng, di sini ada penangkalnya. Untuk menghindari gangguan Kuyang, orang-orang sering meletakkan benda-benda tersebut di dekat seorang ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Umumnya, orang Banjar juga menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi yang dipukung. Dipikung itu seperti di bedonggeng, sehingga menutup bagian leher dan hanya kelihatan bagian wajah kepala. Tujuannya untuk mencegah dan menghindari gangguan Kuyang dan makhluk halus. Sebab konon katanya Kuyang dan makhluk halus itu takut dengan tali ijuk. Untuk itu ijuk juga dipakai sebagai dinding atau pelindung rumah. Caranya dengan mengikatkan tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Biasanya, Kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap dan dedak bisa menempel di organ-organ dalam miliknya. Oleh sebab itu, orang-orang zaman dulu sering meletakkan dedak atau tali ijuk di atap rumah. Dan ada satu penangkal lagi untuk membunuh Kuyang, seseorang harus menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya. Setelah mendapatkannya, orang harus memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya. Hal itu akan membuat Kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas. Dilansir dari buku itu, menurut cerita, Kuyang di Kalimantan punya minyak sakti yang disebut minyak Kuyang. Dalam bahasa setempat disebut langa kawiyang atau minyak kawiyang, minyak sumbulik atau minyak Kuyang. Konon katanya minyak tersebut adalah sumber kesaktian Kuyang. Menurut mitos, manusia biasa yang terkena minyak Kuyang itu bisa berubah menjadi makhluk tersebut. Nah, demikian asal-usul cerita tentang hantu Kuyang. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, komentar, share, dan subscribe teman-teman. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya. Terima kasih. Salam Rahayu. Nah Sobat Horor, kita lanjut ke cerita horor selanjutnya, yaitu cerita tentang Wewe Gombel. Pertanyaannya sekarang, sebenarnya Wewe Gombel ada atau tidak sih? Lalu bagaimana asal-usulnya sehingga kisah itu ada di Indonesia, terutama di wilayah Jawa? Dalam banyak literatur, terutama pencarian di situs internet yang didukung cerita tutur masyarakat, Wewe Gombel atau Kolong Wewe adalah roh perempuan yang meninggal bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya setelah membunuh suaminya dan dikejar-kejar warga akibat perbuatannya itu. Pembunuhan itu dia lakukan setelah memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Konon, sang suami berselingkuh karena istrinya tidak bisa memberikannya anak. Karena tidak bisa memberikan anak, ia dibenci oleh suaminya lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Setelah mati bunuh diri, kemudian dia menjadi Wewe Gombel. Dalam cerita tutur masyarakat, hantu Wewe Gombel juga diceritakan suka menculik anak kecil yang sedang bermasalah dengan orang tuanya. Dia bakal menculik anak dan menyembunyikannya, lalu menakut-nakuti orang tua. Setelah orang tua sadar bahwa apa yang dia lakukan pada anak salah, baru Wewe Gombel akan melepaskannya. Sesuai namanya, kisah asal-usul Wewe Gombel ini konon berasal dari daerah Bukit Gombel, di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa orang menyebut daerah itu merupakan wilayah kerajaan hantu. Peristiwa kemunculan Wewe Gombel ini diantaranya terjadi di wilayah Semen, Wonogiri dan Klaten, Jawa Tengah.
Ciri khas dari wewe gombel atau kolong wewe ini adalah bentuk buah dadanya yang besar dan menjuntai seperti buah pepaya. Kabar lain mengatakan bahwa anak-anak yang diculik oleh wewe gombel akan diberi makan tai, tokai, atau kita sebut saja dengan kotoran manusia. Jika si anak tidak mau, maka terpaksa si anak akan disuapin secara paksa. Terkadang anak-anak yang diculik akan mengalami halusinasi sehingga kotoran manusia yang ia lihat seolah-olah adalah makanan lezat yang paling ia sukai. Tujuannya adalah membuat anak menjadi bisu agar tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami ataupun bentuk dari wewe gombel yang menyeramkan tersebut. Cerita wewe gombel ini juga kerap dipakai orang tua untuk menakuti anak agar tidak keluyuran keluar rumah sendirian. Orang tua bakal bilang, awas jangan keluar sendirian, nanti digondol, dicuri, wewe gombel. Mendengar ancaman seperti itu si anak pasti takut. Untuk mencari anak yang dicuri oleh wewe gombel ini yakni dengan keliling rumah atau kampung sambil menabuh tampah nampan besar terbuat dari anyaman bambu, sambil bernyanyi, black black ting, menyebut nama anak yang hilang, muncullah atau keluarlah, dinyanyikan sambil keliling rumah atau kampung 7 kali. Nah begitulah kira-kira cerita wewe gombel, sobat horor, semoga kalian suka dan terhibur, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, terima kasih, salam rahayu.